Puji Bapak ya, kita buka kitab Filipi ya. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11 kita baca semua ayat ini, dan supaya bacaannya sama kita baca saudara apa yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan aku mendoakan hal ini, supaya kasihmu lebih dan lebih lagi berkelimpahan dalam pengenalan dan dalam seluruh pemahaman. Agar kamu membuktikan apa yang berharga, sehingga kamu menjadi murni dan tanpa cacat pada hari Hamasia, dengan dipenuhi buah-buah kebenaran yang terjadi melalui Yeshua. Haleluya. Amin. Ya. Ini kalau terjemahan Lukas, inilah doaku, kiranya kasihmu semakin berkelimpahan dalam pengenalan dan pengertian yang benar, supaya kamu dapat memilih mana yang terbaik, sehingga kamu disucikan dan tak bercacat pada hari Hamasyah, penuh dengan buah-buah kebenaran yang dihasilkan oleh Yeshua Hamasyah bagi kemuliaan dan kepujian Elohim. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang senantiasa terus bekerja dalam kehidupan kita ya. Paulus dalam suratnya kepada gereja di Filipi, dia berdoa ya. Akan dikatakan inilah doaku ya. Kiranya kasih jemaat yang ada di gereja Filipi semakin berkelimpahan untuk pengenalan dan pengertian yang benar. Ya. Pengenalan dan pengertian yang benar. Sehingga kita dapat memilih mana yang terbaik. Ya. Sehingga kita menjadi suci dan tak bercacat pada hari Hamasyah. Kita mengucap syukur betapa oleh kasih kemurahan Tuhan, umat Tuhan, boleh dikatakan di seluruh pelosok muka bumi, mereka atau kita menyadari bahwa waktu kedatangannya sudah sangat dekat, ya, sangat dekat sekali. Ya, dekatnya berapa? Itu kan jadi pertanyaan. Kalau satu harinya Tuhan itu 1000 tahun, satu hari itu 24 jam, 1000 dibagi 24 jam, jadi satu hari kita bisa tahu. Ya. Nah kita melihat ya kalau di dalam waktu kita ya berarti sudah sangat dekat sekali ya, dan kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berkenan singkapkan kepada kita, khususnya kita yang ada di tempat ini dan anak-anak Tuhan yang juga setia mengikuti ibadah melalui streaming yang disiarkan dari tempat ini. Walaupun berulang kali saya atau Tuhan ingatkan, penafsiran yang Tuhan berikan, dia tidak berikan hari atau tahun atau bulan atau hari atau jamnya. Ya. Tetapi saya sangat percaya sebagaimana tertulis. Ketika waktunya sudah datang, ya, maka dia akan memberitahukannya pribadi lepas pribadi.
Nah, kita melihat pada zaman-zaman akhir ini banyak orang yang berusaha menyingkapkan akan kedatangan Tuhan, bahkan berani menyingkapkan tanggalnya, harinya, jamnya. Nah, kita mengucap syukur ya, dengan apa yang mereka nyatakan, membuktikan bahwa apa yang mereka nyatakan itu nggak benar. Saya tanggap ya. Karena yang tahu itu hanya Bapa Yahweh, sebagaimana tertulis. Dan kita atau saya sebagai seorang pelayan Tuhan mengaminkan ketika waktunya tiba, dia akan beritahu pribadi lepas pribadi. Karena itu ada tertulis. Contoh paling gampang, manusia yang diangkat ya Elia. Elia tahu ketika dia mau diangkat. Nah, saya percaya itu pun akan terjadi kepada umat Tuhan. Kepada gerejanya, kepada mereka yang percaya kepadanya. Dia akan beritahu. Dan dia hanya akan memberitahu. Nah, ini yang harus ditanya, kepada siapa dia beritahu kan? Karena tidak kepada semua orang dia kasih tahu. Ya. Secara umum, secara global dia memang kasih tahu kepada manusia melalui firman-Nya, ya, melalui firman-Nya bahwa waktunya sudah dekat. Semua orang tahu, bahkan orang yang di luar yang percaya kepada ilah-ilah yang lain. Mereka ngerti, oh mereka sebut si Dajjal mau datang, oh, mereka tahu. Tapi hanya sebatas itulah pengetahuan mereka. Kenapa? Karena Tuhan hanya memberitahu kepada orang yang mengenal dia. Kalau orang yang tidak mengenal dia, atau tidak dikenal dalam tanda kutip oleh Bapa Yahweh, dia tidak akan beritahu. Ya, loh kok orang kan Bapa Yahweh Maha Kuasa, masa Bapa Yahweh nggak kenal? Ya, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, akan tetapi jika seseorang mengasihi Elohim, orang itu telah dikenal olehnya. Ya, secara global ya Tuhan tahu siapa A, B, C, siapapun dan dimanapun dia berada, dia tahu. Ya. Tetapi kita melihat di sini ada orang-orang yang memang ditetapkan untuk memperoleh kasih karunia Tuhan. Tetapi juga ada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Banyak orang sulit untuk mengerti ini. Karena semua itu tergantung dari mana dia berasal. Lo kan manusia semua dari Tuhan, betul. Apakah Yeshua mengatakan asal ngomong, ada benih gandum dan ada benih lalang? Dia tidak sembarang ngomong itu. Benih gandum dan benih lalang sejak manusia diciptakan, ya, itu sudah ada. Artinya, kan Yeshua bilang setelah petani menaburkan benih-benih yang baik, baru kemudian benih yang jahat ditabur, betul nggak? Bukan terbalik ya. Yang pertama ditabur oleh petani benih yang baik. Kemudian baru benih yang jahat ditabur oleh si jahat. Nah, disinilah kalau kita hubungkan kembali dengan apa yang difirmankan Tuhan kemarin, atau semalam, atau sore kemarin, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ya.
Kita melihat tadinya benihnya baik. Ya. Tetapi si jahat mencemarinya. Saya tangkap ya. Kan benih dari Bapak Abraham itu pasti baik. Ya. Seharusnya diberikan hanya kepada istrinya si Sarah. Tetapi karena kedagingan, masuklah si Hagar. Ya, si Hagar masuk karena apa? Ya karena ditawarin. Karena manusia sendiri ya ditawarin. Dan kita melihat sejak masuknya Hagar. Tadinya ketika belum ada Hagar, Bapak Yahweh berbicara kepada Abraham waktu itu. Keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit. Hitung kalau kau bisa. Ya. Setelah waktu berjalan, baru masuklah si Hagar. Setelah masuk si Hagar, baru Bapak Yahweh kembali berkata, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut setelah masuknya Hagar. Nah, kitab Roma jelas juga kemarin atau semalam dikatakan, yang disebut keturunanmu, yang disebut benihmu, hanya yang berasal dari anak perjanjian, yaitu yang berasal dari Yitzhak. Ya, nah, kita melihat perkembangannya ini berjalan terus. Ya, benih yang baik, tempat yang nggak baik, hasilnya tidak baik. Benih yang baik, tempat yang baik, lingkungan tidak baik. Contoh. Ya, contoh kan supaya gampang ingatnya pakai contoh-contoh. Yitzhak benih yang baik. Benih pilihan. Ribka benih pilihan. Lahirlah anak-anak. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Oh, kenapa? Dua-duanya baik. Loh, kenapa begini? Ada tertulis, ya kita harus ngomong ada tertulis ya, bukan kata orang. Ada tertulis, Yakub dekat dengan ibunya. Dia senantiasa ada dalam lingkungan keluarganya. Tetapi Esau lebih suka merantau keluar. Bergaul atau berburu, melihat-lihat di luar. Nah, kita bisa menafsirkan. Orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan adalah bagaikan bintang-bintang. Tetapi orang yang membiarkan dirinya keluar dari lingkungan pergaulan yang baik dan mencari pergaulan yang bebas di hutan sana. Ya, pergaulan kan dengan binatang. Tahu nggak? Binatang-binatang, ya dia berburu kok. Nah, jadi kita boleh menafsirkan ya. Karena harus ada sebab. Kenapa di dalam firman Tuhan katakan, aku mengasihi Yakub tetapi kok membenci Esau. Nah, kita harus bisa melihat di sini kenapa begitu Tuhan, ya. Nah, di sini kita melihat karena firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Yakub itu memang hanya kebanyakan di rumah. Tetapi Esau jelas dikatakan dia seorang pemburu. Jadi kehidupan pergaulan seseorang itu mempengaruhi hidupnya. Karena memang ada tertulis, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Karena situasi yang seperti itu, yang sudah terjadi pencemaran sejak manusia pertama kali jatuh di dalam dosa.
Ya. Kemudian kita melihat perintah Tuhan sejak Adam dan Hawa di sini sudah dibuka, mulai terjadi pemberontakan tersembunyi. Sehingga Tuhan izinkan setan masuk ke Taman Eden. Saya tangkap ya. Kita nggak mau buka lagi terlalu banyak karena sudah pernah dibuka. Kalau Adam dan Hawa tidak ada pemberontakan tersembunyi, setan itu tidak mungkin bisa masuk ke Taman Eden. Saya tangkap. Tetapi karena sudah terjadi pemberontakan, yang memang kalau kita tidak gali firman Tuhan, banyak orang yang nggak ngerti. Ya mungkin yang didengar di luar sana, kok pemberontakan tersembunyi itu apa sih? Ya kalau mau tahu ya buka aja file-file video-video yang lalu. Ya. Supaya tahu bahwa tidak mungkin setan itu bisa masuk ke Taman Eden kalau tidak ada izin dari Tuhan. Karena kan manusia setelah diciptakan itu Tuhan sendiri yang menaruhnya di Taman Eden. Kalau Tuhan yang naruh pasti Tuhan pagari. Sehingga seperti Ayub dilihat oleh setan, dia dipagari. Demikian juga Hawa dan Adam atau Adam dan Hawa, setan lihat waktu dia di Taman Eden nggak bisa dia masuk. Tetapi ada tertulis, engkau pernah ada di Taman Eden. Berarti Tuhan izinkan setan masuk ke Taman Eden. Mulailah taburan apa yang Yeshua katakan. Awalnya memang benih yang baik, tetapi setan menaburkan benihnya. Ribuan tahun, ya katakanlah sekitar 6.000 tahun. Berdasarkan penafsiran. Yang kalau kita boleh katakan ada tertulis. Bapa Yahweh berfirman, rohku tidak akan selamanya ada pada manusia. Tetapi hanya 120 tahun saja. Nah, di sana ada dua penafsiran yang umum. Yang satu ditafsirkan selama kurang lebih 120 tahun. Noah atau Nuh diberi kesempatan oleh Bapa Yahweh untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sehingga manusia yang bobrok pada waktu itu bisa diselamatkan. Tetapi tidak ada orang yang mendengar kecuali orang yang ada dalam keluarganya, yang mau hidup dalam lingkungan keluarganya. Istrinya 3 orang anak dan 3 orang mantu. Tetapi penafsiran yang kedua, 120 tahun Yobel. Masa kehidupan manusia dari tahun 0. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sampai sekarang berdasarkan tanggalan Ibrani itu sekitar 5.782 ya, 5.782. Kalau 120 tahun Yobel itu kan 6.000 tahun. 6.000 tahun ya. Kalau tanggalan Ibrani sudah 5.782. 6.000 dikurangi 5.782 tinggal berapa? Ya, nah, di sini kita melihat ya, sekian ribu tahun manusia kawin mawin, campur baur. Ya, banyak penafsiran karena di kitab Kejadian pasal 6 kan, oh ada raksasa. Mulai ada yang menafsir, oh itu karena inses. Perkawinan antara orang yang sedara, lu hikmatnya di mana? Kan ada tertulis, tadi cuma manusia cuma 1. Terus jadi 2 si perempuan. Nah, dari 2 ini
timbullah sekian miliar. Dari mana ya? Dari dua ini. Itu bukan incest, karena incest itu memang belum berlaku sebelum ada Torah. Bisa ditangkap. Setelah ada Torah baru itu berlaku, baru kita bisa ngomong incest. Perkawinan saudara. Ya. Kok saya kadang-kadang banyak orang main asal ngomong aja. Karena itu timbul raksasa. Lu kemana hikmatnya? Ya. Tapi kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Air sama ini dibuka. Ya. Karena memang kehendak Tuhan. Dan banyak orang juga sulit untuk mempercayai ketika ada tertulis. Ketika anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, mereka mengambilnya menjadi istri mereka. Macam-macam penafsiran. Ini keturunan Set. Kalau dibaca di kitab Ayub juga anak-anak Elohim datang kepada Bapa Yahweh. Apakah mumpung itu saya percaya di dalam kitab Ayub. Ya, tidak, kita baca aja supaya kita mengerti. Atau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 6 dulu ya. Supaya kita ini, karena tadi kan dibilang oleh firman Tuhan dalam Filipi, pengenal dengan kasih yang semakin mendalam, semakin lebih berlimpah-limpah, membuat kita semakin mengenal dan mengerti dengan benar firman Tuhan, sehingga kita dapat memilih yang terbaik ya. Karena itu kita coba gali dari awal. Dari Kejadian pasal ke-6 ya. Kita lihat, kita baca mulai baca ayat 1 lah sampai ke berapa ini? Sampai ke-4 lah ya, kita baca. Terjadilah ketika manusia di muka bumi mulai berlipat ganda, dan terus anak-anak perempuan telah diperanakan bagi mereka. Lalu anak-anak Elohim, nah ingat ini ya, anak-anak Elohim, karena nanti saya mau bandingkan dengan yang tertulis di kitab Ayub. Anak-anak Elohim ya, melihat anak-anak perempuan manusia bahwa mereka elok, maka mereka mengambil isi-isi bagi mereka semua yang telah mereka pilih. Yahweh berfirman, nah ini yang tadi dikatakan, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia, yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Tadi yang saya bilang 120 tahun pemberitaan firman oleh Nuh sebelum dia diangkat dengan bahtera bersama keluarganya, atau 120 tahun Yobel. Nah ini lihat, pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi. Nah ini yang ada orang yang menang, ini perkawinan incest. Loh, belum ada itu. Namanya Torah belum ada. Setelah Torah ada, baru ada larangan. Bisa ditangkap ya. Telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya ketika, perhatikan ini, anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternama. Nah, kita lihat dalam kitab Ayub tadi. Karena itu saya bilang perhatikan anak-anak Elohim di situ tadi ya. Kita bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Ayub. Pak Ayub pasal ke berapa ini? 1 ya. Kita baca ayat ke-6 ya. Ya. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh. Perhatikan ya, datang menghadap Yahweh.
Dan setan pun datang di antara mereka. Yang jadi pertanyaan, ya, kalau ini ditafsirkan anak-anak Elohim adalah keturunan Set, karena ada yang menafsirkan seperti itu di dalam kitab Kejadian tadi. Saya tanya, ini dia menghadap Bapa Yahweh di mana? Tidak mungkin di bumi. Berarti dia menghadap Bapa Yahweh pasti di sorga. Amin. Berarti itu tidak mungkin manusia, itu pasti malaikat. Setan pun datang, Tuhan izinkan datang menghadap Bapa Yahweh. Dengan dasar-dasar ayat ini, saya berani menafsirkan bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian itu, itulah yang dinamakan malaikat-malaikat yang jatuh. Pengikut-pengikut daripada siapa? Hel ben Sakar. Atau yang dikenal orang Lucifer. Ya. Lucifer. Ya. Nah, di sini kita melihat ada hal-hal yang banyak orang kadang-kadang menafsirkan memang macam-macam ya. Lucifer atau yang dikenal kalau di dalam kitab Yesaya dikatakan Hel bin Sakar ya. Tetapi banyak juga orang yang mengenal dengan nama Lucifer. Itu bahasa Latin ya. Bahasa Latin dan artinya ya itu pembawa cahaya. Saudara suka dengar atau suka kalau nyebrang dari Jawa ke Sumatera itu pakai apa? Ferry. Itu dari kata ferry ya. Itu bahasa Latin. Ya. Lux itu cahaya. Jadi ketika dibilang Lucifer itu namanya pembawa cahaya. Memang waktu dia sebelum jatuh ke dalam dosa, dia membawa cahaya terang kemuliaan Tuhan. Tetapi setelah dia jatuh karena mengingini kedudukan seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dia mau mencuri takhta, mau menjadi seperti Bapa Yahweh walaupun baru dalam hati, tapi kan Bapa Yahweh tahu. Karena itu dia dibuang. Ya, termasuk malaikat-malaikat yang sekarang banyak diberitakan oleh orang-orang di luar sana. Oh, malaikat-malaikat itu, kata kitab-kitab itu. Ada berapa malaikat? Bisa tahu jumlahnya. Hebat juga. Ya. Ada sekian ratus. Tapi ada 7 malaikat yang punya, yang pimpinan-pimpinannya. Dia ngajarin ilmu-ilmu pengobatan. Aduh, diterima. Ya, saudara, ini kelihatannya benar ya, kelihatannya benar. Sekarang jadi pertanyaan, ada tertulis Yohanes 10 ayat 10. Si setan itu hanya punya 3 pekerjaan, mencuri, membunuh, membinasakan. Apa mungkin dia mau memberikan obat-obatan bagi manusia? Tidak mungkin. Kecuali ya pengikutnya jadi dukun-dukun itu. Kelihatannya sembuh, padahal ya itu bohong-bohongan aja sembuh. Ya. Tapi itu banyak terjadi, banyak orang yang mengaku diri orang percaya juga dengan kata-kata yang katanya ini buku baru yang dimunculkan. Sehingga mempercaya, itu sebenarnya mau menghina Bapa kita. Seorang Bapa Yahweh yang adalah pencipta pengetahuan tidak sanggup memberikan pengetahuan kedokteran bagi anak-anaknya. Jadi diserapi kepada orang-orang yang mengaku diri orang percaya dengan khotbah-khotbah yang mengatakan, pengobatan ini berasal dari si malaikat-malaikat itu yang jatuh. Lah, penyesatan demi penyesatan mulai terjadi. Banyak orang percaya. Nah, saya percaya kalau setan ini setan sebenarnya. Malaikat yang jatuh itu ya setan. Ya, dia yang beri ilmu, memang dia beri, tapi kepada pengikutnya itulah dukun-dukun
itulah peramal-peramal, itulah penyihir-penyihir yang kata firman Tuhan, orang seperti ini hukumannya mati. Tidak ada toleransi. Saya tangkap ya. Nah, kita juga harus berani menggali. Karena memang kita melihat. Kita lihat coba dalam surat Yudas ya. Kitab Yudas, Yudas ini cuma satu pasal ya. Ayat ke-6. Yudas itu sebelum kitab Wahyu ya. Yudas 1 ayat 6. Juga para malaikat, mereka yang tidak menjaga asal-usul mereka sendiri, malah telah terus meninggalkan kediamannya sendiri. Dia telah menahan mereka dengan belenggu abadi di bawah kekelaman sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Ini ya setan-setan yang jatuh. Malaikat yang jatuh, pengikut-pengikut si Lucifer itu. Nah, itu yang kawin-mawin dengan manusia-manusia. Ya. Nah, kita melihat di sini. Setan berusaha membuat yang besar-besar, lebih besar daripada ciptaan Tuhan. Karena itu dengan cara dia kawinin anak-anak gadis yang cantik-cantik, hasilnya raksasa-raksasa. Saya tanggap. Semuanya dia seolah-olah secara jasmani memang mereka besar. Tetapi secara rohani, contoh Goliat dengan Daud. Tuhan mau kasih lihat, bukan karena besarnya engkau bisa menang, tidak. Tetapi karena Daud dengan mengandalkan firman Tuhan, 5 batu yang diambil dari kali, kita tafsirkan sebagai Torah ada 5 kitab yang diambil dari sungai. Sungai berarti air yang bersih. Firman yang murni. Yang dipakai oleh Daud untuk membunuh sekali tembak si Goliat, setan yang besar itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Terjadilah kawin campur sejak itu. Tetapi Yesua berfirman. Ketika pemilik ladang itu ditanya sama pengerja-pengerja, apakah kita cabut lalang-lalang ini? Apa yang dikatakan oleh pemilik? Jangan. Nanti kalau sudah matang kelihatan. Memang antara lalang sama gandum, ketika mereka masih muda, kita tidak bisa membedakannya. Mana yang lalang, mana yang gandum. Tapi ketika semua sudah bertumbuh matang akan terlihat. Kalau gandum dia mengeluarkan bulir. Tetapi lalang, namanya lalang, tidak akan pernah bisa berbuah. Dan itulah yang saat ini sedang terjadi. Ya. Pemberontakan zaman dahulu kepada firman sudah terjadi sejak Hawa dan Adam. Nah, kemudian setelah air bah pun Tuhan perintahkan kembali kepada Nuh dan anak-anaknya. Ya. Seperti apa yang pernah diperintahkan Bapa Yahweh kepada Hawa dan Adam, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Ya. Setelah air bah, kembali Tuhan berfirman. Kita lihat dalam kitab Kejadian, pasal ke-9, ayat pertama. Eloi memberkati Nuh dan anak-anaknya. Dan berfirmanlah dia kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan apa? Penuhilah bumi. Ini terjadi lagi.
pemberontakan terulang kembali. Mereka bikin menara. Mereka berkata supaya kita jangan cerai-berai. Kan enak kan? Supaya kita tetap bersatu, kita bikin menara. Supaya kemanapun engkau pergi ada patokan, nanti kita kembali. Memang kelihatannya bagus, tetapi menentang apa yang difirmankan. Bisa ditangkap. Ya. Jadi menara itu kan memang jelas dikatakan menara itu memang dibuat oleh manusia supaya manusia itu jangan tercerai-berai. Jadi kemanapun mereka pergi, ya mereka tetap kumpul kembali, ya di tempat di mana mereka kumpul. Nah, ada tertulis Bapa Yahweh apa? Setia kepada firman-Nya. Dia udah ngomong itu harus terjadi. Tetapi manusia tanpa disadari dirasuki oleh pikiran setan. Kumpul-kumpul aja mau ngapain, nyebar ke seluruh pelosok muka bumi. Saya tangkap. Ya. Jadi pemberontakan kedua kali terjadi. Sudah diperintahkan beranak cucu penuhi bumi. Setan bilang mau ngapain? Bikin aja menara. Ya, supaya kita jangan cerai-berai. Tuhan dilawan. Tuhan dilawan. Ya, Bapa Yahweh. Ya, melawan firman kan berarti melawan Bapa Yahweh. Ya, Tuhan punya cara. Manusia ini satu bahasanya. Dikacaukanlah bahasanya. Brong. Wah. Tadinya ngumpul-ngumpul karena bahasanya. Ya, saudara bisa bayangkan ya. Tadinya kan ini teman dekat nih. Begitu ngomong lu, ngomong apa kamu? Lu ini juga ngomong apa? Kacau lah di situ. Saling gak mengerti. Ribuan bahasa. Karena memberontak terhadap firman Tuhan. Tuhan punya cara untuk mengacaukannya. Saya tangkap. Nah. Tetapi pada akhir zaman dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan menghendaki semua orang selamat. Ya. Dengan cara Tuhan. Manusia dipecahkan. Sehingga apa yang dia mau itu terjadi. Sedap. Kan dia ada bilang, penuhi bumi. Manusia berontak. Tuhan bilang kamu ngeberontak lagi. Ya berontak lagi. Dipecahin bahasanya. Sebar. Seluruh muka bumi. Sampai pulau-pulau yang kecil pun ada. Manusia. Karena Tuhan punya cara untuk melakukan apa yang dia firmankan. Tetapi pada akhir zaman, Tuhan mau kembali memulihkan umatnya. Yang udah campur baur ini kan. Campur baur, bahkan contoh kepada bangsa Israel. Tuhan udah ngomong, jangan kawin sama bangsa lain. Itu perintah Tuhan. Jangan kawin sama bangsa lain. Tapi apa yang kita lihat ya, mereka campur baur lah kawin. Sehingga boleh dikatakan sampai saat ini mungkin ya mungkin. Tidak ada satupun yang masih murni dari keturunan Bapak Abraham. Udah campur baur. Saya tangkap ya. Nah campur baur. Darah yang murni tercampur baur dengan benih darah yang jahat. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana untuk memulihkan kembali umatnya. Ya, pertama dia serahkan dengan bahasa. Dia punya cara yang luar biasa. Bahasa kasih.
akan dapat mempersatukan kembali siapa yang berasal dari Bapa Yahweh dan siapa yang bukan dari Bapa Yahweh. Ya, contoh yang gampang. Contoh yang gampang ya. Jangan kumpulan rame-rame gini kan. Kita lihat, dia berdoa. Berarti dia orang Nasrani. Betul nggak ya? Suka gitu kan. Berarti dia, kemudian dia nyanyi lagu-lagu. Berarti dia orang percaya. Ada satu sentuhan secara roh di dalam roh. Ketika kita mendengar orang memanggil namanya. Ketika kita mendengar orang memuji namanya. Yaitu nama Yahweh. Seolah-olah ada satu ikatan dalam roh yang kita tidak bisa melihatnya. Nah, inilah salah satu cara yang mulai Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan manusia yang sudah campur baur, sudah berantakan. Sehingga mungkin, ya bisa aja mungkin saya katakan, tidak lagi darah yang murni. Tidak ada lagi darah Adam yang murni. Saya tangkap. Ya. Tidak ada lagi DNA Adam yang murni. Ya, semua udah campur baur. Semua udah campur baur. Banyak orang yang sulit terima ini. Ya. Karena saya kan pernah ngomong. Ketika Adam sama Hawa aja, itu DNA-nya, saya percaya ya DNA sama. Kenapa saya berani bilang DNA sama? Hawa kan dari Adam, betul nggak? Berarti darahnya sama kan? Ya kita pakai pengetahuan sedikit lah. Kalau darahnya nggak sama nggak mungkin. Tapi kok tiba-tiba berdasarkan pengetahuan yang kita kenal sekarang, ada darah A, ada darah B, ada AB, ada O, dan ada darah-darah khusus. Di luar 4 golongan darah yang kita kenal. Dari mana? Saya tangkap. Nah, ini kan kelihatannya mudah ya. Tapi kalau kita lihat, kita ini kan sekarang sudah di sini. Kalau kita lihat kembali dari awalnya, kok bisa begini? Inilah taburan-taburan si jahat, benih-benih lalang yang membuat DNA-nya jadi berubah. Saya tangkap. Nah, saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa membantah ini. Karena kalau saya katakan berdasarkan apa yang kita imani. Hawa itu dari Adam, pasti darahnya sama. Pasti DNA sama. Tetapi kalau sekarang begitu banyak. Itulah campur tangan setan yang sejak manusia diciptakan mereka mau merusak pekerjaan Bapa Yahweh. Tapi karena sudah rusak begini, sudah semrawut, sudah karakternya campur baur, karakter ilahi, karakter si setan sudah campur baur. Hanya Bapa Yahweh yang dapat memisahkannya. Emas yang murni sudah ditumpuk oleh gumpalan-gumpalan batu, gumpalan-gumpalan tanah liat, tanah-tanah semua udah campur baur di situ. Bagaimana ini? Nah, kita melihat berdasarkan apa yang kita tahu dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu perlunya di situ. Kita lihat ya, seperti yang pernah saya uraikan. Emas yang murni. Ya. Untuk benar-benar dapat yang murni. Itu hanya bisa didapat melalui proses pembakaran yang sempurna. Dibakar sampai meleleh dia. Saya tangkap. Kalau nggak meleleh nggak bisa. Jadi dibakar sampai dia jadi cair. Baru kotoran-kotoran terpisah. Saya tangkap. Dan inilah yang menjadi pekerjaan Yeshua. Kata si Yohanes Pembaptis. Aku datang untuk membaptis manusia. Tetapi dia yang datang, kemudian daripadaku. Dia akan membaptis kamu, saudara dan saya. Dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, banyak orang seperti yang pernah saya katakan kan,
Saya lagi dibaptis api. Kenapa? Oh, banyak penderitaan. Lah, enggak, saya pernah dengar orang ngomong kayak gitu. Banyak penderitaan ini, kayak lagi dibaptis api nih. Wah. Ya, ngomong kayak gitu nggak ada penjelasan ya jadi darah dagingnya lah. Jadi setiap ada penderitaan, loh saya lagi dibaptis api ya tenang-tenang aja. Loh bukan begitu. Inilah api adalah dikatakan dalam kitab Yeremia, ya kita lihat lagi ya. Yeremia pasal ke berapa? 23 ya. Ayat ke 29. Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Ya. Kita yang tadinya ada di dalam bongkahan-bongkahan batu, palu, paneng. Firman Tuhan bagaikan palu, ceng, dipecah, plus. Baru dibakar. Dibakarnya bukan langsung taruh di atas api. Pakai apa? Pakai wadah. Betul? Pakai wadah baru ditaruh dia api dari bawah. Berbicara wadah, berbicara tempat di mana saudara dan saya digembalakan oleh Bapa Yahweh. Saya tangkap, ya. Nah, kita dibakar oleh firman Tuhan. Kalau nggak pakai wadah dibakar ya habis, meleleh kemana-mana. Cuma karena ada wadahnya, ya dia di situ aja. Dibakar sampai meleleh. Pada temperatur yang tertentu dia meleleh. Ya saya lupa persentase kita 700 atau berapa ratus derajat Celcius. Dia akan meleleh. Ya, air aja kita ini 100 derajat panas sekali kan. Dia itu saya lupa persis kita 700. Besi sekitar 700. Emas kurang ya pokoknya ratusan lah. Ratusan derajat Celcius dia meleleh. Ketika dia meleleh barulah keluar kotoran-kotoran. Tuhan yang bersihkan semua kotoran ini dari dalam hidup kita. Supaya kita didapatinya sebagai emas yang murni. Karena itu ada tertulis wadah ini. Itu memang Tuhan yang siapkan. Ya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan. Ya dikatakan dalam kitab Efesus pasal keempat. Mulai ayat 11 sampai 13. Efesus pasal 4 ayat 11 mulai. Dan sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ini yang kita kenal 5 jawatan. Kalau saudara ditanya 5 jawatan, ini jawabannya ya. Kemudian dikatakan, untuk apa? Perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh manusia hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan penuh manusia. Wadah inilah yang adalah bimbingan dari 5 jawatan ini. Entahkah dia sebagai nabi, entahkah dia sebagai rasul, entahkah dia sebagai gembala, entahkah dia sebagai penginjil, entahkah dia sebagai pengajar. Inilah wadahnya. Wadah yang sudah dipersiapkan oleh Bapa Yahweh sendiri. Supaya emas yang tadinya sudah jadi bongkahan-bongkahan ini, tadinya kan bongkahan besar, udah digedor sama palu yang bang, tinggal kecil-kecil masuk ke dalam wadah. Bakar oleh firman sampai dia mencair. Setelah mencair baru
kotoran-kotoran dipisahkan. Nah itulah proses yang sedang Tuhan kerjakan. Kotoran-kotoran yaitu benih-benih yang pernah ditaburkan oleh si jahat. Mulai dengan cara Tuhan pada titik tertentu. Setelah panasnya mencapai titik peleburan yang tertentu. Ya, titik lebur artinya suatu benda kalau dimasak dia lebur. Nah, itu titik lebur. Setelah titik leburnya dia keluar. Banyak orang kan kasih api, kasih firman yang benar. Oh, nggak tahan ya, nggak bisa jadi. Saya tangkap. Nggak tahan dengan api yang adalah firman Tuhan sendiri yang sedang memproses. Mulai, kenapa? Karena pengaruh dunia. Karena pengaruh dunia, sehingga tidak lagi bisa menerima firman yang murni. Apalagi dengan pengajaran-pengajaran macam-macam dari buku-buku yang kita lihat sekarang. Jelas-jelas menentang Torah. Torahnya disingkirin. Ya? Torahnya ini penjelasan. Ini yang benar. Lah. Setan mulutnya manis. Ketika engkau melawan Torah, engkau berdosa. Karena ada tertulis, deskripsinya dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Tapi ini buku yang baru muncul. Ini penjelasannya lebih bagus. Loh, setan memang ngomongnya paling bagus. Ya, namanya pencuri. Ngomongnya pasti lemah lembut, betul nggak? Orang yang punya niat nyuri ya, ngomongnya luar biasa manis. Tapi penipu ulung, itulah setan. Sehingga orang yang tidak mempunyai dasar iman yang benar akan sangat mudah tertipu dengan mulut-mulut manis. Tetapi saya mengucap syukur ada tertulis bahwa nabi-nabi palsu, 5 jawatan yang palsu-palsu ini bukan dari luar tapi dari dalam. Dan orang yang di dalam sudah merasa enak. Tidak sadar lagi kalau dia sedang dalam proses ditipu oleh si setan. Sehingga apa yang dikatakan oleh 5 jawatan ini, oh amin, amin, amin. Kalau mendengar khotbah yang mengatakan itu bertentangan dengan Torah, oh ini baru pembukaan lah, malah jemaat yang marah. Ya. Tapi kita mengucap syukur ya, saya mengucap syukur secara pribadi, inilah penggenapan firman. Saya tanggap. Nah kita harus sadar di sini, bahwa apa yang dimunculkan ini, yang palsu-palsu itu mulai kelihatan memang akhir zaman. Sehingga kita, berarti firman Tuhan kita itu benar. Dan orang sudah tidak lagi merasa ditipu, karena mulut manis yang meninakbobokkan orang sehingga tidak lagi sadar bahwa dia sedang dalam proses menjauh daripada kebenaran firman. Menjauh dari kebenaran firman. Sudah tidak ada lagi, kita harus ada hikmat. Dan kita juga harus ada pengetahuan. Tapi karena nggak pernah baca firman, ya dibawa mautlah yang ada di ujung sana. Karena itu Yesua berkata, berjaga-jagalah. Supaya jangan kita tertipu dengan 5 jawatan-jawatan ini. Ya, 5 jawatan ini tadinya murni. Ya, banyak yang murni. Tapi para 5 jawatan ini kalau dia tidak hati-hati pun, setan pakai orang-orang ini. Kan 5 jawatan ini ada bawahnya kan, ada domba-dombanya. Kalau setan ini katakanlah dombanya ada 10, ini katakanlah ada penginjil. Daripada saya repot-repot ngambil 10 orang ini, tangkap aja kepalanya. Saya tangkap. Kepalanya ditangkap, ya udah semuanya ngikut. Saya tangkap. Setan itu lecek.
Nggak perlu dia hampirin, mungkin ke ada 1.000 atau 10.000 jemaat. Mau ngapain dia 10.000-10.000-nya dia samperin. Pegang kepalanya. Pelintir sedikit, semua ngikut. Dan itulah yang sekarang sedang terjadi. Sehingga khotbah-khotbah yang dinyatakan oleh 5 jawat ini bukan. Oh, hatiku terhibur karena dengar firman yang mengenakkan, meninak bobokkan. Tidak seperti di tempat ini, aduh, sebentar-sebentar ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Loh, katanya mau mengasihi. Tadi ayat firman yang kita baca. Mengasihi dia lebih sungguh-sungguh. Untuk mengenal dia lebih sungguh-sungguh. Mengerti dia dengan sungguh-sungguh. Supaya kita dapat memilih yang terbaik. Sehingga ketika Yeshua datang, kita didapati tidak bercacat celah. Tapi orang lebih banyak. Waduh, enak khotbahnya, menyejukkan hati. Ya, menyejukkan hati. Karena dosa mau ditutupin, ya menyejukkan hati lah. Coba dosanya ditempelak, merah nggak mau datang lagi. Ya, padahal Tuhan mengasihi dia. Karena itu ditempelak, kalau dosa ya dosa. Dalam hak pandangan Tuhan dosa ya dosa. Jangan ditutupin, nah dosa itu harus dibuang. Namanya dosa, namanya penyakit. Kalau dibuang, sakit. Dan saya percaya Bapak Yahweh itu sangat mengasihi semua orang. Dia juga punya cara. Dia juga tidak mau 5 jawatan ini tertipu. Ya, tapi yang 5 jawatan ini juga harus banyak lebih mengasihi Tuhan. Kata kitab Filipi tadi ya. Kalau dia semakin lebih mengasihi Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Kayak laki-laki dan perempuan, ya. Ingat Bapak Ibu ingat waktu pacaran dulu kan, betul nggak? Pacaran kan sebelum ini kan main lihat dulu kan, aduh ini boleh juga nih cantik ya, cewek ini cantik nih, si cewek, oh ini ganteng juga nih, betul. Mulai timbul siapa sih? Nah mulai kan, siapa sih kan gitu kan? Wajah ini hidup normal lah ini. Siapa sih? Wah. Mulai kan datang. Biasanya ngenalin dulu siapa? Umumnya laki-laki datang ke perempuan kan. Jangan kira itu sesuatu yang aneh ya. Bapak Yahweh memperkenalkan dirinya dahulu kepada Moshe. Akulah Elohim leluhurmu. Bapak Abraham, Bapak Yitzhak dan Bapak Yakub. Karena itu suatu hal yang lumrah apabila seorang laki-laki datang kepada seorang wanita. Mulai nanya kan, aku namanya si A. Boleh nggak kenal namanya? Lah kan itu kan. Ya, hal yang biasa. Mengenal satu sama lain. Ya. Ada di pengenalan mungkin pengenalan hari pertama, hari kedua. Semakin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Semakin mengenal lebih dalam. Ya. Bukan tahu ya, kalau tahu itu ya tahu, oh dia di sana gitu. Ya tahu aja. Tapi kalau mengenal bukan saja tahu tapi mau masuk lebih dalam. Terlebih seorang laki-laki atau seorang wanita yang rindu untuk hidup dipersatukan sebagai suami istri. Nah, timbul kan kerinduan untuk mengenal lebih dalam. Ini namamu ini, orang tuamu siapa? Ya kan mulai kenal habis. Ya yang udah kawin tahulah, kita pernah pacaran kok. Ya kan. Nanya orang tuamu siapa, ya. Terus keluargamu gimana, tinggalnya di mana? Ya, mulai tanya kan, boleh nggak saya ke rumah? Ya kan biasa itu. Artinya apa? Mau mengenal lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Baru ngerti, oh ini pacarku, ya. Kalau aku pakai baju warna ini dia nggak suka. Suka gitu nggak ya?
Ini wajar-wajar. Saya juga bayang-bayangin lah. Kalau aku pakai baju yang begini senang dia. Kadang-kadang supaya lebih menarik. Oh, dia pakai apa? Pakai rok yang pendek-pendek. Wah, biar kelihatan lebih bagus. Tapi ternyata dia nggak suka. Nah, mulai ngerti kan? Ngerti lebih dalam lagi. Oh, ternyata dari pengenalan yang biasa. Mulai lebih dalam lagi supaya mengerti sifatnya, karakternya, kemauannya. Itu secara manusiawi itu memang pasti berjalan seperti itu. Dari pengenalan yang dalam, ingin mengerti lebih dalam lagi siapa calonku ini. Ya. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Setelah mengenal, mengerti lebih dalam, firman tadi katakan berdasarkan terjemahan saya. Supaya kamu dapat memilih mana yang terbaik. Ada 5 calon ini kan. Wah, ini cakep, ini begini. Wah. Tapi yang ini, wah tapi dia begini. Ya kan ada kriterianya kan. Gini kan. Dari 5 tinggal 2 ya. Tinggal 2 kan. Nah ini kan seleksi lebih dalam lagi kan. Baik dari laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya perempuan terhadap laki-laki. Saling memilih. Saling mengoreksi. Si laki-laki juga mungkin kasih oh saya nggak suka kamu pakai begini. Si perempuan oh ternyata dia nggak suka saya pakai gini. Karena apa? Karena dia rindu untuk menyenangkan orang yang dia sayangi, dia mau berubah. Saya tanggap. Berubahlah. Berubah. Dari 2, tinggal milih lagi kan. Kelihatannya ini yang paling cocok. Ini yang paling cocok. Barulah. Tanya kan, biasanya laki yang nanya sih. Mau nggak hidup bersama? Bapak Ibu kan pasti ditanya apa nggak ditanya dulu, ya pasti ditanya kan, ya deh mau, berarti ada kesepakatan. Kesepakatan terjadi apabila ada kecocok. Ini bukan perkawinan paksa ya, kalau perkawinan paksa itu beda lagi. Ini perkawinan karena pengenalan yang benar, pengertian yang benar, sama-sama sepakat, pilih yang terbaik. Inilah pasanganku. Nah itulah dalam kehidupan rohani sedang terjadi saat ini. Yesus pun sedang memproses saudara dan saya. Ya, nah, kita mau apa enggak diproses. Banyak hal yang kadang-kadang saya pikir-pikir nih dikasih apa enggak Tuhan ya. Jadi kasih aja lah ya. Kasih. Karena ini Tuhan kan ngomong seperti tadi yang saya katakan kan. Saya nggak suka kamu pakai baju ini. Betul nggak? Ada nggak ayatnya? Ada ayatnya. Kita lihat. Dalam kitab Ulangan 22. Ayat ke-5. Janganlah ada barang milik seorang pria pada seorang wanita ataupun seorang pria terus mengenakan pakaian wanita, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Ini kata-katanya kurang tepat ya. Kita baca bahasa Inggrisnya coba, King James. The woman shall not wear that which pertain unto a man. Neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so are abomination unto the Lord thy God. Terjemahan Lugas nih saya baca ya. Seorang wanita janganlah memakai pakaian seorang pria. Sebaliknya, seorang pria jangan pula memakai pakaian wanita.
Sebab semua yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Ini bukan kata saya. Tapi kata pengantin laki-laki kepada pengantin perempuannya itu saudara dan saya. Oh enggak, saya enggak pakai pakaian pakai laki kok. Ya. Saya sebagai gembala saya kan hanya bisa nyampaikan. Saya dulu bergereja di salah satu gereja, saya nggak perlu sebut denominasinya, tapi lokasinya persis di depan Taman Surapati, sebelah Bappenas, di daerah Menteng. Itu gereja saya dulu. Kami juga nikah di sana. Ya. Tahun 67 apa 68. Teman saya, anak Endo. Anak Endo kan ya walaupun umurnya masih belasan, tapi kan tinggi-tinggi. Cewek. Saya lupa 67 apa 68. Tapi habis gestok gitu. Masuk gereja. Pakai apa? Pakai celana panjang. Semua mata. Gak sopan. Gak sopan. Masa perempuan pakai laki-laki? Gak sopan. 60, 70, 80, 90, 2000, 2020. Di atas mimbar. Orang yang dulu ngomong ini tidak sopan, sekarang di atas mimbar naik. Oh ini pakaian laki-laki, bukan pakaian laki-laki, pakaian perempuan. Loh. Kita fair aja. Kalau engkau di WC umum, tidak ada tulisan laki dan perempuan, yang ada hanya gambar. Satu rok, satu celana panjang. Kemana kau masuk? Bagi perempuan, kemana kau masuk? Oh saya masuk yang ke rok dong. Loh, nggak fair kau. Harusnya masuk ke celana panjang. Bisa tahu nggak maksud saya? Itulah kemunafikan, kekejian di hadapan Bapa Yahweh yang Tuhan mau singkirkan. Nah, saya harus katakan kepada jemaat di tempat ini khususnya dan engkau ada di luar sana. Kalau masa pengangkatan terjadi, engkau didapati pakai pakaian seperti itu, saya berani menafsirkan jangan harap kau diangkat. Kenapa? Kekejian bagi Bapa Yahweh. Engkau menghina firman-Nya. Bisa ditangkap? Nah kita sih harus sangat berhati-hati. Inilah api yang membakar. Semua benih-benih kotoran-kotoran yang tidak benar itu dibuang dari kehidupan benih yang benar. Benih yang berasal dari Bapa Yahweh. Ya. Nah, kemudian namanya proses ya. Kita lihat lagi dalam Ulangan 15. Kita baca kita baca ayat 15 sampai 17 lah. Ulangan 15 ayat 15 sampai 17. Haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu seorang budak di tanah Mesir, dan Yahweh Elohimmu menebusmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Perhatikan. Akan terjadi apabila dia berkata kepadamu, budaknya, dia berbicara kepada budaknya. Kemudian budaknya berkata, aku tidak mau pergi meninggalkanmu, karena dia mengasihimu dan keluargamu, sebab baik keadaannya bersamamu. Perhatikan ayat 17 ini. Maka engkau haruslah mengambil sebuah penusuk, dan engkau harus menendek telinganya, harus menendeknya pada telinganya dan pada pintu, dan dia akan menjadi budakmu selama-lamanya. Demikian juga engkau harus melakukannya kepada wanita pelayanmu. Bisa ditangkap artinya? Tindik itu artinya budak. Bisa tangkap? Tindik itu artinya budak.
Loh saya udah ditindik, loh udah dengar ini jangan pakai ditindik. Habis saya bilang pakai, jangan pakai yang ditindik, dijepit. Saya tangkap. Saya sebagai orang, sebagai pelayan Tuhan, mungkin kata-kata yang tadi saya buka, yang Tuhan izinkan dibuka dalam kitab Ulangan 22 dan Ulangan 15. Banyak perempuan yang gak suka, tapi itu tertulis. Bagi seorang pelayan Tuhan harus berani beritakan dengan segala resikonya. Karena saya tidak mau Yeskiel 3 ayat 18. Engkau tidak kasih tahu. Kalau dia mati, darahnya tertanggung atasmu. Saya tanggal. Tapi kan tergantung masing-masing kan. Saya nggak ada urusan dengan saudara. Saudara mau pakai pakaian laki-laki, saudara mau tindik ya terserah. Tapi kewajibanku sebagai pelayan Tuhan harus berani memberitakan, suka puji Bapa Yahweh, tidak suka puji Bapa Yahweh, tetapi aku melakukan apa yang dia ingatkan dan dia perintahkan. Karena pernah saya khotbah ini di Jawa Tengah ya. Di daerah Magelang sana. Tahun 2000-an lah. Wah datang jemaah, Pak. Saya enggak, ibu-ibu nih udah setengah umur. Pak, saya enggak punya rok lagi. Semua celana panjang. Loh itu terjadi. Nah sejak itu mereka nggak begitu suka sama saya, ya biarin aja. Ya. Dan ya saya lihat gembalanya juga tahu, tapi ya udah terlanjur. Udah terlanjur, ya diapain. Sudah menjadi kebiasaan. Loh, ini benih si setan harus berani diutarakan. Nah kita melihat di atas altar nih. Joget-joget pakai celana panjang. Kekejian bagi Bapa Yahweh yang kau tongolkan. Maaf kata. Ini bukan untuk menyenangkan hati manusia. Tapi kita menyenangkan hati Bapa. Tapi pujiannya naik. Mungkin kalau kita bisa lihat dengan mata sendiri. Engkau melawan firmanku. Engkau keji. Tidak layak. Nah, kita belak-belakan aja. Karena inilah benih-benih yang sudah ditaburkan sekian ribu tahun oleh si setan. Sehingga menjadi suatu kehidupan yang seolah-olah normal. Dalam pandangan manusia. Juga yang termasuk mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya. Naik di atas mimbar dengan kekejian. Ya saudara nilai sendirilah. Ya. Karena itu bukan terjemahan saya ya. Saya tidak menerjemahkan, saya membacakan keji di hadapan Bapa Yahweh. Ya terserah. Kalau saya nggak ngomong, saya salah. Saya ngomong kau tidak lakukan, atau saudara yang di luar sana tidak lakukan, itu urusanmu. Dan saya berani menafsirkan. Kalau sangkakala berbunyi kelak, ya kalau di tempat ibadah kan bagus semua. Kalau lagi nggak ibadah, engkau pakai pakaian kekejian, saya berani menafsirkan engkau tidak diangkat. Bisa tangkap maksud saya? Saya bukan nakut-nakutin, enggak, itu nggak ada urusan, ya, nggak ada bisnis saya di situ. Tapi kewajiban saya sebagai seorang pelayan ya kasih tahu apa yang tertulis, kasih tahu. Saya tanggap, mungkin telingamu, ya mungkin saudara di sini, engkau yang ada di luar sana mungkin merah, mungkin langsung dia matiin. Ini ngomong-ngomong begitu, ya terserah. Inilah api yang sedang membakar dalam wadah yang sudah disiapkan. Sampai titik yang tertentu dia cair sehingga keluar kotoran. Nah ini kan temperaturnya udah naik. Sehingga firman diberitakan keluarlah blus. Tapi kalau engkau bilang Tuhan mampukan aku untuk bisa melakukan. Saya tanggap ya. Jadi jangan saya begini. Jangan menuduh dirimu sendiri. Setan itu penuduh.
Jadi kalau seandainya baik kita yang di sini, kau yang ada di luar sana, ketika firman Tuhan yang diberitakan, bilang Tuhan, kayaknya itu aku. Mampukan aku untuk bisa berubah. Saya tanggap. Karena aku mau melakukan firman-Mu. Saudara bisa bayangkan ya, kita ibadah, saudara berdoa. Terus malaikat lihat, ada malaikat, ada setan kan di sini. Setan kan duduk, lihat dulu, katanya nyembah Bapak Yahweh. Firman-Mu gimana? Firman-Mu kan bilang jangan pakai celana panjang. Laki-laki kau pakai perempuan kau pakai pakaian laki-laki, laki-laki pakai pakaian perempuan. Ya kalau perempuan pakai celana panjang kelihatannya normal, betul. Sekarang kalau laki-laki dia pakai rok. Loh, jangan kira itu mustahil ya. Kalau seorang perempuan berani masuk ke rumah Bapak Yahweh dengan pakai celana panjang, mungkin sekarang kau anggap normal. Tetapi kalau suatu saat nanti seorang laki-laki memuja Bapak Yahweh, dia masuk pakai pakaian rok. Bagaimana tanggapan saudara? Sekarang kan pakai celana panjang udah normal menurut manusia. Seorang perempuan pakai celana panjang normal aja. Nah, sekarang saya balik. Kalau sekarang yang laki-laki dia pakai rok. Mungkin saat ini, wah apa itu? Penghinaan. Loh, seperti yang saya katakan tadi, tahun 60. Orang bilang di gereja di tempat saya dulu, apa itu kurang ajar ini, anak ini. Sekarang naik mimbar pakai celana panjang. Wah hebat ini khotbahnya. Wah urapannya, urapan apa? Engkau menghina Bapak Yahweh. Karena ada tertulis. Tapi ini kan perempuan. Perempuan ya. Oke. Sekarang ada 2 WC, kau masuk mana? Mulai nyangkal kan. Betul nggak? Mulai nyangkal kan. Karena hati nuranimu menyatakan, aku ini harusnya pakai rok. Bukan pakai celana panjang bahaya. Di sinilah kita melihat Tuhan sedang mengikis kemunafikan yang ada dalam gereja Tuhan. Yang sangat-sangat jarang berani diberitakan oleh mereka yang menamakan diri 5 jawatan ini. Karena apa? Karena takut jemaatnya bubar. Dulu kan, hebat. Ketika saya beritakan nama Bapak Yahweh, jemaat jadi bubar. Sekarang mulai kumpul lagi. Nah, kalau saya sekarang beritakan, nggak boleh pakai celana panjang, nanti jemaat saya bubar. Ketakutan. Bahkan berani ngomong, ini sudah lumrah, udah biasa. Ya udah. Berkompromi dengan si pelawan firman. Dan berkompromi sedikit, lama-lama sudah jadi kebiasaan. Ya seperti sekarang kan. Kehidupan abnormal jadi normal. Ya kan? Pakai ini kan, itu kan nggak normal dulu kan. Sekarang jadi normal, betul nggak? Ini yang sedang Tuhan robah. Dengan semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengerti Dia, maka Bapak Yahweh sedang merubah saudara dan saya untuk kembali menjadi manusia Bapak Yahweh seutuhnya. Ya, seutuhnya. Seperti pertama kali Dia ciptakan Hawa dan Adam. Ya. Ya mungkin saudara yang di dalam gedung ini dan kau yang ada di luar sana ketika dengar firman ini, aku pakai anting-anting. Loh, dengar, memang yang ini masih pakai ini. Emasnya, bukan gak boleh pakai anting-anting. Tetapi kalau engkau mengikrarkan dirimu, engkau budak, ya tusuklah. Karena ini firman ya. Tendek itu melambangkan kau budak. Bukan kata saya itu ada tertulis. Terserah. Kalau engkau tetap menganggap, wah ini pakaian perempuan kok hanya ya pakai celana panjang.
Buktinya di sini ya loh, kemana-mana jadinya. Apakah Adam dan Hawa dulu ketika Tuhan bikin pakaian sama? Nggak mungkin sama. Pasti ada bedanya. Pakaian perempuan dan pakaian laki. Ya, nah kita di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita harus bisa membalas kebaikan Tuhan dengan cara mentaati firman-Nya. Semua firman, bukan separuh-separuh. Ya, kita yang jahat ini sudah diangkat dari lumpur dosa. Nah, dia bersihkan. Dalam proses pembersihan ini secara daging memang sakit. Kalau saudara nggak percaya, di bawah ada kompor. Kau nyalain api ceklek, nah kau taruh tangan, panas. Kebakar, bisa meleleh, bisa hancur. Itulah yang terjadi, yang Tuhan sedang kerjakan. Melalui firman-Nya dia sedang membersihkan saudara dan saya. Memang sakit bagi daging. Tetapi demi penyempurnaan, karena kita mau ketika kita menghadap Yesua seperti apa yang tertulis dalam kitab Filipi, kita didapati tidak ada lagi benih-benih si jahat. Yang ada hanyalah benih yang berasal dari Bapa Yahweh. Karena kita mau memberikan diri kita dimurnikan oleh firman-Nya. Saya menyadari ya, khususnya wanita, banyak yang gak suka ayat itu. Banyak yang gak suka. Apalagi kalau pengkhotbah dikatakan ada tertulis perempuan itu di tempat ibadah jangan ngomong, jangan bicara, jangan khotbah. Tetapi kan ada tertulis kan, karena kan memang di tempat-tempat tertentu. Kadang Tuhan izinkan kalau dia memang satu-satunya yang bisa. Oh, memberitakan firman Bapa Yahweh, go ahead, gak masalah. Karena seringkali ada kekecualian yang Tuhan izinkan terjadi. Contoh, sama seperti siapa? Deborah. Deborah bilang kepada siapa? Barak. Barak, kau maju berperang lawan Sisera, itu musuh Israel. Enggak mau. Kalau kecuali kau maju, enggak mau dikasih kehormatan. Deborah bilang, karena engkau tidak mau mentaati perintah Bapa Yahweh, maka kehormatan tidak diberikan kepadamu. Sehingga musuh bangsa Israel, kalau saya nggak salah namanya Sisera, dibunuh oleh perempuan. Seharusnya Barak ini yang membunuh, mendapat kehormatan. Nah itu ada pengecualian. Ya, demikian juga ketika si Eli imam, di mana siapa? Samuel ada bersama dengan dia. Ketika Eli tidak mentaati firman, maka ada tertulis, kita lihat ya, di dalam 1 Samuel pasal 2. Kita baca ayat, ini agak panjang, gak apa-apa, 30 sampai 35 supaya kita ngerti. 1 Samuel 2 ayat 30 sampai 35. Sebab itu firman Yahweh Elohim Israel, sesungguhnya aku berfirman, keturunanmu dan keturunanmu akan berjalan di hadapanku sampai selamanya. Namun sekarang firman Yahweh, sekarang Yahweh berfirman, jauhlah hal itu dariku, sebab mereka yang menghormati aku akan menghormatinya. Dan mereka yang merendahkan aku akan dipandang hina. Lihatlah, saatnya tiba, ketika aku akan mematahkan lenganmu dan lengan keturunan leluhurmu, sehingga tidak ada lagi orang lanjut usia di antara kaum keluargamu. Dan aku akan melihat lingkungan hidup yang buruk dalam segala sesuatu yang dilakukan, baik terhadap Yesra dan di antara kaum keluargamu. Tidak akan ada orang yang lanjut usianya. Dan orang-orang kepunyaanmu yang tidak akan aku lenyapkan dari mesbahku,
akan menyebabkan matamu kabur serta mendukakan jiwamu. Dan seluruh keturunanmu yang sangat banyak itu akan mati muda. Dan ini akan menjadi tanda bagimu yang akan menimpa atas kedua anak laki-lakimu. Atas Hofni dan Pineas dalam satu hari. Mereka berdua akan mati. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 35. Aku akan membangkitkan bagi diriku sendiri seorang imam yang setia. Dia akan melakukan segala yang ada di dalam hatiku dan di dalam jiwaku. Dan aku akan membangun baginya suatu keturunan yang pasti. Dan dia akan berjalan di hadapan orang yang kuurapi sampai selamanya. Ini bercerita ketika Eli imam besar. Dia tidak menghormati Bapak Yahweh. Maka dia disingkirkan oleh Bapak Yahweh. Dan dikatakan dia sudah mempersiapkan seorang anak yang sejak kecil. Sudah karena janji sang ibu. Sudah diberikan kepada Bapak Yahweh karena nasar seorang ibu. Yaitu yang bernama Samuel. Saya tafsirkan mungkin sejak umur 3-4 tahun ya. Karena biasanya lepas di sapi itu kan sekitar umur segitu kan. Katakanlah 3 tahun. Sejak umur 3 tahun dia sudah ada dalam bait suci. Dan dialah yang dipilih. Tetapi ingat ya. Imam besar harus dari keturunan Harun. Saya tanggap. Tidak boleh dari yang lain. Tetapi Samuel ini bukan dari keturunan Harun. Kenapa? Karena ini ada sebabnya. Saya tanggap. Nah kita lihat dalam 1 Tawarikh. Pasal ke 6. Ayat 1-3. Kemudian nanti kita lengkap. Anak-anak Lewi, Gersom, Kehat, dan Merari. Ini anak-anak Lewi. Ya. Dan anak-anak Kehat adalah terus Amran, Yesar, dan Hebron, dan Uziel. Dan anak-anak Amran adalah Harun, Musa, dan Miriam. Jadi yang keturunan Harunlah itu yang menjadi imam besar. Orang Lewi jadi imam, jadi pembantu aja. Saya tanggap. Tapi yang mempersembahkan korban itu harus imam besar. Saya tanggap. Dan si Samuel ini bukan keturunan imam besar. Karena kalau saudara baca, nanti dari sini terus nanti saudara baca. Nah, kemudian nanti kita lihat dari ayat 29 kita lengkap. Ya, itu kan tadi dikatakan Gersom, Kehat, dan Merari ya. Anaknya Lewi ini ada 3. Gersom, Kehat, dan Merari. Dan Harun ini itu dari Amram. Nanti kalau saudara baca semua. Dari Amram itu lahirlah si Moshe. Termasuk Harun. Ya, tapi yang jadi imam besar ini harus dari Harun. Tetapi Samuel ini itu dari keturunan Merari. Anaknya Lewi juga orang Lewi. Tetapi dari Merari kita baca ayat 29. Keturunan Merari adalah Mahli, Lepni adalah anaknya, Simei adalah anaknya, Usa adalah anaknya. Kita lengkap di ayat ke-33. Saudara baca terus itu. Ini keturunan Merari. Ya. Dan inilah orang yang bernida anak-anaknya. Dari anak Kehat, Heman, si penyanyi. Nah ini. Anak Yoel, anak Samuel. Samuel itu punya anak Yoel. Saya tangkap. Jadi di sini kita melihat kadang Tuhan bikin kekecualian. Karena pemberontakan Imam Eli, maka Samuel lah yang dipilih. Saya tangkap, walaupun dia bukan dari keturunan imam besar. Nah, Tuhan punya hak. Karena dia ngomong, orang yang menghormati aku, dia juga akan menghormati. Nah sekarang kan tinggal kita. Menghormati dia berarti mentaati firman-Nya. Nah tergantung kita. Keputusan adalah di tangan setiap pribadi kita. Mau ikut perintah Tuhan atau enggak, ya itu urusan kita. Itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksakan supaya manusia mengikuti
apa yang dia perintahkan. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat ke-15. Ya. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Kita lengkap ayat 21. Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku. Aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi pilihan itu pribadi. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya hanya bisa mengimbau, saudara mari, kalau kita mau diangkat, mari kita sama-sama belajar untuk melakukan firman. Nah, saya kan sebagai orang tua, saya hanya bisa, saya mengucap syukur istri saya dengan kesadaran sendiri, dia pakai pakaian yang wanita, anak-anak saya perempuan ya gitu, cucu saya juga gitu. Ya, tapi ya apalagi perempuan, karena perempuan. Biasanya dari rumah sakit udah dibilang, begitu keluar bayi mau pulang, ditindik nggak bu? Betul nggak? Biasanya kan gitu kan? Tergantung kita. Saya tidak melarang ya, tetapi saya punya kewajiban. Kalau engkau memberi dirimu ditindik, engkau mengikrarkan dirimu sebagaimana tertulis, engkau budak. Bisa tangkap? Kau bukan orang merdeka. Saya tangkap. Jadi terserah ya. Terserah baik kita yang ada di sini, engkau yang ada di luar. Demikian juga celana. Ya kita fair-fair aja lah. Kalau mungkin masih kayak masih berat nih, ya seperti yang saya saksikan di Jawa Tengah itu kan. Pak, saya nggak punya rok. Semua celana panjang. Jadi butuh waktu kan untuk bikin celana panjang. Ya apa, bikin rok. Ya ngomonglah sama bapak kita, Bapak Yahweh, nih mungkin rok saya satu-satunya ini, ya roknya ya mungkin supaya ya, kalau bebas kan enaknya pakai rok kan, bebas. Ini cuma ada satu-satunya ini, ya ngomong aja. Bapak itu mengasihi saudara dan saya, ngomong aja. Tuhan, saya mau belajar melakukannya. Ingat ya, satu hal yang harus saya katakan. Saya tidak punya niatan melarang saudara. Tetapi saya punya kewajiban memberitahukan kepada saudara. Baik engkau yang ada di dalam gedung ini dan engkau yang ada di luar sana. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Tetapi deskripsi firman yang tadi dibacakan jelas. Kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah perintahku. Ya tinggal kita. Dan semakin kita mengenal dia dengan baik. Sebagaimana apa yang dikatakan, mengenal dan mengerti dengan benar. Dan memilih dengan yang terbaik, kata firman Tuhan. Sehingga apa? Kita tetap dalam keadaan kudus. Ketika Yeshua datang di angkasa, menyongsong, ya kita menyongsong dia di angkasa. Nah Tuhan setia. Pernah beberapa kejadian ya saya lupa di mana, kayak di Indonesia. Orang yang ganti kelamin, ya setelah dia mati, dia original kalau saya nggak salah laki ya. Terus diganti perempuan. Itu mereka nggak mau terima. Kamu harus di sini laki, bukan di perempuan. Karena originally you are a man, not a woman. Jadi ya di sini. Ya itu aja manusia. Tapi kita akan diberikan kebebasan. Nah, karena itu saya sebagai pelayan Tuhan, saya hanya keep reminding you, all of us, mengingatkan kita semua.
Inilah firman Tuhan. Saya menyadari firman Tuhan itu sulit diterima bagi daging. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita baca ayat terakhir. 1 Yohanes pasal kedua. Ayat ke 15 sampai 17. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia, hasrat daging, hasrat mata dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dunia sedang berlalu juga hasratnya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tetap tinggal untuk selamanya. Dan kedua ayat tadi yang saya berikan kepada saudara kitab Ulangan. Ingat, ada tertulis, kitab Ulangan itu bagian daripada Torah. Deskripsi dosa, pelanggaran terhadap Torah adalah dosa. Semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan dari Bapa Yahweh. Nah, kita diberi kesempatan. Ya mungkin ada, ya nantilah minggu depan saya berubah. Kalau sempat sampai minggu depan, ya bisa maksud saya. Kalau sempat sampai minggu depan, ya. Kalau belum tuh ngomong aja sama Bapak Yahweh sendiri ya, ngomong sama Bapak Yahweh. Kau yang ada di sini, kau yang di luar, ngomong aja Bapak Yahweh. Aku udah dengar firman-Mu, tapi aku belum bisa saat ini. Bikin deal, kan di TV deal lah ya, bikin perjanjian dengan Bapak Yahweh. Tapi ingat, kalau engkau berjanji, jangan sampai engkau mengingkari janjimu. Jangan sampai kita bernasar, kemudian kita tidak menggenapinya. Karena firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah, kita baca. Tadi terakhir, ini bukan ya. Pengkhotbah pasal 5 ayat ke 2 sampai 4. Ya, kita lihat 2 sampai 4. Maaf ya, kadang-kadang saya lupa, karena Tuhan ingatkan ya saya harus ngomong aja supaya sampai. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan kata-kata di hadapan Elohim, karena Elohim di sorga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, sebab mimpi datang karena banyaknya kesibukan dan percakapan bodoh, karena banyaknya perkataan. Perhatikan ayat 4. Apabila engkau bernasar itu arti janji kepada Elohim, janganlah menunda untuk menepatinya, karena dia tidak suka dengan orang-orang bodoh. Penuhilah apa yang telah engkau nasarkan atau janjikan. Nah, saya seringkali dengar orang, saya janji, hati-hati. Ya, apalagi, ya nanti saya bisa melayani. Ini yang bahaya lagi. Apalagi janji untuk pelayanan terus kau nggak layanin. Kau nggak janji sama saya. Kau janji sama Tuhan. Nah ini, berlakulah ini. Nah kita harus belajar mengenal Bapak kita dengan benar. Mengerti Bapak kita dengan benar. Memang dia mengasihi. Tapi kalau engkau keterlaluan, dia pukul. Sebenarnya ketika kita juga anak-anak mungkin nakal, kita pukul. Kadang-kadang kita juga nggak tega mukul dia. Tapi kadang-kadang buat pelajaran, dan inilah yang seringkali juga Tuhan lakukan. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, hati-hati. Hati-hati juga, saya harus ingatkan, kita kan nyanyi. Apa yang kau nyanyikan itu kadang-kadang sebagai suatu janji. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kau bohong gak sama Tuhan?
Loh, betul nggak? Kadang-kadang suka nyanyi di sini kan? Kau ngomong sama Bapak Yahweh kayak gitu, kenyataannya kau renungkankah firman Tuhan siang dan malam? Kalau ingat mungkin seminggu sekali, kalau ingat artinya engkau pembohong. Ada tertulis, jangan berbohong. Kau berbohong, jangan harap diangkat. Saya paham ya? Ini bukan buat saudara aja, buat saya juga. Buat kita semua saudara yang ada di luar sana, kita sedang dalam proses. Dibaptis dengan api, dibersihkan oleh Yeshua. Karena dia mau kita selamat. Karena itu mungkin hatimu sakit dan telingamu merah saat ini. Ngomonglah sama Tuhan. Jangan ngomong sama saya, percuma. Ngomong sama calon pengantin kita. Tuhan, itu aku. It's me. Itu aku, apa yang kau bilang itu aku. Nah Tuhan kan ngerti. Engkau mengaku ada tertulis. Tuhan setia. Apabila kita mengaku, maka dia menghapus dan menolong kita. Untuk kita mampu bernama hidup sesuai kehendaknya. Sehingga ketika dia datang, saudara dan saya, baik kita yang di sini dan kau yang ada di luar sana, didapatinya tidak bercacat celah. Karena itu maju, jangan pernah mundur. Jangan mengira bahwa firman ini saya, oh ini gembala nih saya ngelihat saya begini jadi tidak. Justru Tuhan mengasihi kita. Apa yang belum benar sedang dia betulkan. Karena itu jangan bantah, jangan melawan, tapi pasrah. Tuhan, tolong saya. Ketika kita mengaku, dia yang akan beracara, memampukan kita melakukan firman-Nya. Itulah gunanya Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.